Baik, hari ini kita akan bahas tentang demokrasi. Nah, mulai dari abad pertengahan, abad kelima sebelum Masehi, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara. Dan kota Yunani, terutama di Athena, demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil berbagai perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada rakyat untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ada tiga tokoh yang berpendapat tentang demokrasi. Yang pertama yaitu Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Menurut J. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasarkan oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Sejarah singkat penerapan demokrasi di dunia. Gagasan tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani, seperti yang saya katakan sebelumnya, tepatnya abad kelima sebelum Masehi. Namun dalam buku berjudul Thrones of Democracy yang ditulis oleh Walter A. McDonnell, disebutkan bahwa pada tahun 1829 sampai 1877 terdapat pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu, demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung, sehingga seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Ratusan tahun kemudian, tepatnya di abad ke-6, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan ke bagian-bagian negara Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan di Athena, serta majelis legislatif yang berdiri dari semua warga Athena. Namun gagasan demokrasi Yunani hilang dari barat ketika Eropa memasuki abad pertengahan, yaitu abad ke-6 sampai abad ke-15 setelah Masehi. Karena pada saat itu terjadi praktik feodalisme, seperti kehidupan sosial spiritual dikuasai oleh gereja dan kehidupan politik dikuasai oleh bangsawan. Nah, awal kembalinya demokrasi ini ditandai dengan munculnya piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Momentum lain yang menandai kembalinya demokrasi adalah gerakan Renaissance, yaitu gerakan kehidupan kembali sastra dan budaya Yunani kuno yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh yang mendukung kembalinya demokrasi yaitu Locke dari Inggris 1632 sampai 1704 dan Montesquieu dari Prancis 1689 dan 1755. John Locke menyebut bahwa hak-hak politik manusia terdiri dari hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Sementara Montesquieu menggagaskan bahwa dalam penyusunan sistem demokrasi yang dapat menjamin kedaulatan pemerintahan dengan memisahkan kekuasaan melalui trias politika, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saatnya kita masuk ke dalam demokrasi Indonesia. Nah, kalau kita bicara Indonesia sendiri, sistem demokrasi berjalan sangat dinamis, alias berubah-ubah. Setidaknya 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa.
Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Awal dari praktik demokrasi parlementer yaitu pada periode pertama penetapan Undang-Undang 1945, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1949. Namun karena kehidupan politik pada saat itu tidak stabil, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan program-program yang dibuat pemerintah tidak berjalan secara berkesinambungan. Demokrasi ini akhirnya berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuannya kembali Undang-Undang 1945. Kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin bukan diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin sesuai dengan dasar hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, inti pimpinan di dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Dari pokok-pokok tadi, demokrasi terpimpin tentunya terlihat baik dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun nyatanya konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, demokrasi terpimpin kerap kali malah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang 45 juga budaya kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila timbul dari berbagai bentuk permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama diberlakukannya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Pokok terpenting yang ada dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat harkat manusia, menjamin persatuan bangsa, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai kepercayaan masing-masing, mengutamakan musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial. Meskipun terdengar sangat indah, sayangnya di dalam prakteknya demokrasi Pancasila pada Orde Baru ini seringkali menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Beberapa pelanggaran demokrasi yang terjadi pada masa Orde Baru itu diantaranya adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, nyaris tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mengekang berbagai diskusi di perguruan tinggi. Yang keempat, diberandelnya pencabutan izin sejumlah media yang mengkritik pemerintah. Yang kelima, kriminalisasi terhadap individu dan kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah. Yang keenam, terjadinya penculikan dan menghilangnya paksa sejumlah aktivis, sistem kepartaian dan berat sebelah dan tidak otonom. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Perbedaan antara demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada tata cara dan aturan pelaksanaannya. Kebanyakan perubahan terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Nah, jadi ini ada beberapa hasil perubahan tersebut, yaitu pemilu yang benar-benar demokratis, tercapainya kehidupan yang lebih demokratis, lembaga demokrasi berfungsi dengan baik, setiap partai politik dapat mandiri dan tidak berat sebelah. Memandang demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik
yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat sendiri sudah sangat terlihat. Mulai dari adanya pelaksanaan pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Kebebasan pers, tidak ada lagi media yang diberandal. Kemudahan izin untuk mengadakan demo, dan bahkan kebebasan berpendapat di media sosial.